Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas bagaimana keutamaan yatluna kitab Allah. Kita akan bahas ini, ya. Yatluna kitab Allah. Bagaimana keutamaan membaca kitab, membaca Al-Quran. Wa yatadarasu, ya, wa yatadarasunahu bainahum. Dan mereka saling mengajar satu sama lain di antara mereka. Nah, ini keutamaan, ada yang mengajar, ada yang diajar. Ya. Ya, ada lebih khususkan dirinya untuk yatadarasun, ya darasa, mereka saling mengajar satu sama lain. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. 4 keistimewaannya yang disebutkan khusus di sini, selain menyebutkan yang umum. 4. 1. Illa nazalat alaihim sakinah. Di tempat itu, oleh orang yang melakukan itu ada as-sakinah, ketenangan. Ada ketenangan, ketenangan hakiki. Ada wa ghasiyatuhumur rahmah, diliputi rahmah, kasih sayang, dipenuhi kasih sayang Allah. Wa hafatuhumul malaikah, dan dinaungi oleh malaikat-malaikat. Wa zakarahumullahu fi man 'inda, dan Allah menyebut, membanggakan nama-nama mereka itu yang hadir di tempat perkumpulan itu, yang kerjanya baca ayat, saling mengajar ilmu. Allah sebut-sebut nama mereka fi man 'inda, apa yang ada di sisi Allah, di hadapan para malaikat-malaikat Allah. Ini nama-nama kita ini, Pak, maaf, disebut-sebut si fulan bin fulan ada di majelis ilmu. Allah sebut di hadapan makhluk yang paling mulia, para malaikat. 4 ini, Pak. Siapa rumah yang dilakukan aktivitas ini, keistimewaan akan muncul bagi dirinya secara khusus. Belum yang umum. Ada as-sakinah, ada rahmah, wa hafatuhumul malaikat. Malaikat, hadir malaikat. Dan ini kalau orang sudah hafat malaikat, nanti akan lihat bagaimana orang-orang yang dinaungi malaikat dalam hal-hal tertentu. Malaikat itu akan hadir. Wa zakarahumullahu fi man 'inda, namanya disebut. Bayangkan kalau nama tak disebut di pertemuan Pak Wali, nama tak disebut. Pertemuannya Pak Gubernur disebut nama tak. Apalagi di Pak pertemuannya Allah dengan para malaikat. Tidakkah kita merasa berbahagia nama-nama kita ikut disebut? Baik, nah, kita masuk di pembahasannya. Ya. Hadis ini tadi saya beri judul awal ini, keutamaan berkumpul. Keutamaan berkumpul. Yang perkumpulan itu kaitannya dengan Quran. Apakah khusus mengaji, khusus belajar tajwid, khusus belajar tafsirnya, tafahumnya, tadabburnya, bahkan ikra sekalipun, baca ikra, huruf demi huruf. Tema sentralnya manusia untuk perbaiki akidahnya. Nah, termasuk di sini keutamaan, fadilahnya ini untuk berkumpul yang berkaitan dengan Quran. Nanti juga berkaitan dengan zikrullah yang bisa menghidupkan hati,
yang bisa kita berzikir di dalamnya. Zikir yang dimaksud adalah zikirnya hati, sadarkan tentang halal dan haram, sadarkan tentang mana kebaikan, mana kemuliaan. Ini kita akan bagaimana kemuliaan dan keutamaannya ini. Ya. Kita masuk yang pertama. Di bagian pertama ini bagaimana keutamaan membaca Al-Quran. Ya. Ini satu ya. Ini dorongan yang membangkitkan semangat. Diperkecil sekali itu. Tapi sebenarnya kalau tanpa paham pun ini, ya, tidak ada Islam tanpa Quran kan? Tidak ada para sahabat-sahabat mulia, tidak ada Abu Bakar tanpa Quran, tidak ada Umar tanpa Al-Quran, tidak ada Ali, tidak ada para sahabat ahli surga ini, semua dicetak dengan pakai Quran. Semua generasi khairah ummah tidak lahir kecuali dengan Quran. Tidak ada Madinatul Al-Munawwarah, Makkatul Mukarramah, Madinah yang bercahaya-cahaya dengan Quran, Makkah yang mulia, kecuali dimuliakan dengan Al-Quran. Ya, ini secara umum. Bagaimana dakwah Nabi itu hadir, semua adalah pasti dengan kitab Allah. Maka kemuliaan Al-Quran tidak usah diragukan. Cahayanya adalah cahaya yang terang benderang, bahkan lebih terang daripada cahaya matahari di siang hari. Tidak ada kehidupan tanpa Quran sekalian. Kehidupan hati tidak ada. Tidak ada kemuliaan yang diburu manusia tanpa sentuhan Quran. Tidak ada. Tidak ada kemenangan sejati hati kita kecuali hati itu dihidupkan oleh Al-Quran. Palsu. Kalau ada orang menang, merasa sukses, merasa tenang, senang tanpa Quran, adalah kepalsuan. Tidak mungkin. Tidak bisa manusia diperbaiki kecuali dengan rujukan pedomannya Allah. Kitab panduan yang bisa membuat manusia baik, panduannya dari yang menciptakan manusia itu. Ya. Orang Jepang bikin mobil Toyota, mobil Suzuki. Pasti dia bikin panduan. Dan tidak boleh Toyota, lalu kita ambilkan Honda. Tidak bisa. Panduannya beda. Kalau makhluk yang sederhana begitu dibikinkan panduan, lebih-lebih makhluk yang paling tinggi, paling menentukan bumi ini, yakni Adam dan seterusnya, lebih-lebih butuh panduan. Dan bagaimana kalau ada manusia tidak memiliki panduan dalam hidupnya? Bagaimana kalau rumah tidak memiliki panduan? Bagaimana kalau masyarakat tidak memiliki panduan? Apa yang Bapak Ibu mau bikin, pasti ada panduannya. Bikin baju saja ada polanya, ada panduan untuk gunting, mengikuti guntingannya kan? Bikin kue ada panduannya. Masa mau membahagiakan manusia tidak punya panduan? Itu secara umum. Untuk menuju ke pembahasan umum itu, kadang-kadang Nabi dengan bahasakan sederhana bahwa membaca Quran itu perdagangan. Karena pekerjaannya di mana Quran ini turun, sebagian besar itu berdagang. Dan pedagang itu selalu mencari untung. Maka Quran datang membimbing mereka dengan bahasa perdagangan. Tidak ada yang memerugi dan pasti untung. Kalau kita lihat ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Satu, wa aqamus shalah, menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan harta sebagian dari rezeki yang kami rezekikan kepada mereka. Sirran, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, sir-sir, rahasia, wa alaniyah, terang-terangan.
Jadi kalau harta itu Pak boleh dua ini. Boleh sebut, boleh tutup hamba Allah. Boleh juga umumkan. Boleh disorting. Boleh direkam. Dua diizinkan ini. Ini bukan jelek itu kalau orang sembunyi dan terang-terangan.